melangkah ke bab selanjutnya yaitu bab 2, kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dengan rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Pertama kali diterapkan di Yunani kuno oleh Polis Athena, prinsip trias politika, yaitu eksekutif, yudikatif, legislatif, dan mengeluarkan output checks and balance. Selanjutnya, sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. 4 September sampai 14 November 1945 itu merupakan sistem presidensial dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. 14 November 1945 sampai demokrasi liberal merupakan sistem parlementer dipimpin oleh Perdana Menteri. Demokrasi terpimpin diterapkan pada 1959, dipimpin oleh eksekutif sangat dominan dan adanya konsep Nasakom. Demokrasi Pancasila, Orde Baru, eksekutif sangat dominan dan adanya dua fungsi ABRI. Masa reformasi, sejak 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Bagian B, perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1965. Masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin. Bagian 1, masa awal kemerdekaan. Pelaksanaan demokrasi masa perjuangan 1945 sampai 1950. Kabinet Presidensial 4 September sampai 15 November 1945. Untuk menghindarkan absolutisme dikeluarkan beberapa maklumat Wakil Presiden nomor 10 16 Oktober 1945. KNP berubah menjadi lembaga legislatif. Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Pembentukan partai-partai politik. Maklumat Pemerintah 14 November 1945. Perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Pelaksanaan demokrasi masa perjuangan. Kedatangan pasukan marinir Belanda di Pelabuhan Tanjung Priok pada 30 Desember 1945 memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Politik perundingan yang dijalankan pemerintah rakyat Indonesia tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden. Yang pertama, Kabinet Syahrir II berakhir 2 Oktober 1948, Kabinet Syahrir III 2 Oktober 1946 sampai 3 Juli 1947. Selanjutnya Kabinet Amir Syarifuddin I 3 Juli sampai 11 November 1947. Selanjutnya Kabinet Amir Syarifuddin II dimisioner 29 Januari 1948. Kabinet Hatta I 29 Januari sampai 4 Agustus 1948. PDRI yaitu Syarifuddin Prawira Negara 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Selanjutnya Kabinet Hatta II 4 Agustus sampai 20 Desember 1949. Beberapa peristiwa penting sebagai berikut. Kondisi politik ketika itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik di dalam negeri. Tentara Belanda menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Para pemimpin pemerintahan ditangkap. Dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi berdasarkan instruksi Presiden kepada Syarifuddin Prawira Negara yang dikirim dari Jakarta. Selanjutnya beberapa peristiwa penting sebagai berikut. Bagian 2, masa demokrasi liberal. Di sini Kabinet Nasir mulai September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet Sukiman April 1951 sampai Februari 1952. Kabinet Wilopo April 1952 sampai Juni 1953. Kabinet Ali Sastro Jojo
September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet Burhanuddin Rahab Agustus 1955 sampai Maret 1956. Kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal. Sumitro Jojo Hadikusumo berhasil merancang Gerakan Benteng. Gerakan Benteng didasari oleh gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program Benteng berjalan selama 3 tahun, 1950 sampai 1953. Hasilnya lebih dari 700-an usaha pribumi memperoleh bantuan kredit dan program ini. Program itu dinilai gagal karena salah sasaran, menimbulkan istilah perusahaan Alibaba. Kata Ali, para pengusaha pribumi, Baba, para pengusaha etnis Tionghoa. Profesor Dr. Sumitra Jojo Hadikusumo. Bagian 3. Masa demokrasi terpimpin. Pelaksanaan masa demokrasi terpimpin yaitu 1959 sampai 1965. Kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru, membuat lembaga ini dibubarkan, dan membuat Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 serta kembali ke UUD 1945. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan Manifesto Politik atau Manipul. Bisa kita lihat gambarnya pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ideologi ditambahkan kata Uzbek yang merupakan akronim dari Undang-Undang Dasar 1945. Sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Pelaksanaan Dekret 5 Juli 1999 mendapat dukungan dari kalangan Kasat Jenderal Nasution yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan dan mengamankan dekret tersebut. Nama kabinetnya sebagai berikut. Beberapa hal penting disebutkan sebagai keterkaitannya dengan masalah kedaulatan rakyat. Demokrasi liberal, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Departemen, DPR atau Parlemen atau Legislatif. DPR dapat membentuk dan mengubarkan pemerintah dan kabinet atau eksekutif. Demokrasi terpimpin. Secara normatif konstitusional dilakukan kedaulatan rakyat berada dan dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR. Namun dalam pelaksanaannya kedaulatan rakyat sepenuhnya